Assalamualaikum, bertemu lagi di Belajar Kimia bersama Bu Nur. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang pH larutan asam dan basa lemah. Oke, untuk menentukan atau menghitung pH dari larutan asam dan basa lemah, mungkin pertama sekali kita lihat dulu ini ada namanya derajat ionisasi. Jadi derajat ionisasi itu dilambangkan dengan alfa. Itu dia akan menunjukkan jumlah dari molekul-molekul senyawa elektrolit, arti yang dapat menghantarkan listrik, yang berubah menjadi ion-ion. Ya, jadi kita akan melihat derajat pengionannya. Kemudian dia akan menggambarkan kekuatan dari asam ataupun basa. Oke, di sini jika zat mengion sempurna, itu nilai alfanya adalah sama dengan 1. Ya, dan itu merupakan elektrolit kuat. Dan kalau kita hubungkan dengan asam dan basa, dan dia juga merupakan asam dan basa kuat. Namun jika zat mengion hanya sebagian, ya, maka nilai alfanya itu adalah 0, kecil dari alfa, kecil dari 1. Ya. Dan ini merupakan elektrolit lemah, ya. Atau kalau kita hubungkan dengan asam basanya, itu merupakan asam basa lemah. Kemudian kita lihat dulu sebelum perhitungan pada pH asam dan basa lemah. Ini yang kedua kita lihat adalah tetapan ionisasi dari asam atau basa, yaitu yang dilambangkan dengan Ka ataupun Kb. Ya, Ka ini adalah untuk tetapan asam, sedangkan Kb itu adalah untuk tetapan basa. Kemudian karena ini berhubungan dengan larutan asam dan basa lemah, di sini ada dibuatkan reaksi ionisasi untuk asam dan basa lemah. Di sini kita umpamakan asam lemah adalah Ha, terionisasi dalam reaksi kesetimbangan menghasilkan H+ ditambah amin. Kalau kita hubungkan dengan tetapan kesetimbangannya, tentu kita akan peroleh persamaan Ka sama dengan konsentrasi H+ dikali konsentrasi amin dibagi dengan konsentrasi Ha. Dan untuk basa lemah sama, di sini Ibu lambangkan dengan LOH. L ini adalah untuk menunjukkan logam, ya. Kemudian terionisasi menjadi L+ dan OH-. Kalau kita buatkan Kb-nya atau tetapan dari basa lemah itu adalah konsentrasi L+ dikali konsentrasi OH- dibagi dengan LOH. Oke, kita akan lanjutkan dengan penentuan pH larutan asam dan basa lemah. Yang sebelah sini ada kelompok asam lemah dan ini adalah kelompok basa lemah. Jadi tadi ada derajat ionisasi dan tetapan kesetimbangan asam ataupun basa lemah yang sudah kita singgung, sehingga dari persamaan kesetimbangan dari asam lemah ataupun mungkin basa lemah, kita akan memperoleh hubungan-hubungan untuk memperoleh H+-nya. Oke, sehingga dari sini mungkin ini langsung pada kesimpulannya saja yang Ibu tuliskan, ya. Sebenarnya diperoleh dari penurunan reaksi tetapan kesetimbangan, ya. Di sini kita peroleh yang pertama adalah persamaannya konsentrasi H+ sama dengan alfa dikali M. Jadi derajat ionisasi yang dihubungkan dengan molaritas asam lemah. Kemudian yang kedua, H+ sama dengan akar dari Ka. Jadi hubungannya dengan tetapan kesetimbangan asam lemah dikali molaritas asam. Yang ketiga, ini hubungan antara derajat ionisasi, kemudian tetapan kesetimbangan dan molaritasnya. Diperoleh persamaan alfa sama dengan akar dari Ka per M. Dan sama halnya dengan basa lemah, hanya kita mengganti dengan OH- saja. Jadi di sini OH- sama dengan alfa dikali M. Kemudian yang kedua, OH- sama dengan akar dari Kb kali M. Jadi kita tinggal ganti Ka dengan Kb untuk basa. Kemudian yang ketiga adalah alfa sama dengan akar Kb per M. Di sini ada Ibu buatkan keterangan. Alfa itu adalah tadi derajat ionisasi, Ka ataupun Kb. Ka adalah tetapan kesetimbangan untuk
asam lemah di sini nanti, kemudian Kb adalah tetapan keseimbangan untuk basa lemah yang akan kita gunakan. M-nya adalah molaritas dari asam lemah ataupun basa lemah. Oke, sekarang kita lihat di sini ada contoh soal. Yang pertama yaitu larutan HF 0,1 molar dengan alfa 0,08. Jadi kita mulai dulu pengerjaannya untuk soal yang pertama, ya. Jadi di sini berhubungan antara molaritas dengan alfa. Seperti persamaan kita tadi, yaitu konsentrasi H+ itu sama dengan alfa dikali M. Jadi kita langsung saja, alfanya adalah 0,08, kemudian molaritasnya adalah 0,1 molar, ya. Oke, sehingga di sini kita peroleh konsentrasi H+ itu sama dengan 0,008 atau sama dengan 8 kali 10 pangkat min 3 molar. Dari sini baru kita lanjutkan ke pH. Maka seperti persamaan sebelumnya, di awal pH sama dengan, untuk asam adalah min log konsentrasi min log konsentrasi H+. Oke, kita masukkan min log dari 8 kali 10 pangkat min 3. Maka pH-nya akan kita peroleh sama dengan 3 dikurang log 8. Oke, berikut yang kedua. Soalnya adalah larutan CH3COOH 0,01 molar, diketahui Ka-nya sama dengan 1 kali 10 pangkat min 5. Artinya data ini diketahui adalah Ka dengan molaritas. Maka yang kita cari adalah konsentrasi H+, persamaannya yang dihubungkan dengan Ka dengan molaritas. Yaitu persamaannya konsentrasi H+ sama dengan akar Ka kali M. Kita masukkan angkanya. Akar dari 1 kali 10 pangkat min 5 dikali dengan 0,01. Oke, ini kalau kita buat akar dari 10 pangkat min 5 dikali dengan 10 pangkat min 2. Dan kalau kita lihat perkalian perpangkatan di sini 10 pangkat min 5 dikali dengan 10 pangkat min 2, ini akan diperoleh penjumlahannya itu 10 pangkat min 7. Sehingga akar dari 10 pangkat min 7 itu adalah 10 pangkat min 3,5. Oke, dari sana kita berpindah ke pH. pH sama dengan min log konsentrasi H+. Oke, konsentrasi H+ nya adalah min log dari 1 kali 10 pangkat min 3,5, ya. Maka kita akan peroleh pH-nya sama dengan tentu 3,5. Oke, yang berikutnya itu contoh soal yang ketiga. Di sini disebutkan ada larutan suatu asam lemah Ha 0,1 molar mempunyai pH yang sama dengan larutan HCl 0,001 molar. Yang ditanya adalah Ka dari asam lemah. Dan perhatikan di sini artinya ada dua asam, yaitu satu asam lemah yang dilambangkan dengan Ha, yang satu lagi adalah asam kuat HCl. pH-nya sama. Artinya nanti H+ antara Ha sama dengan H+ HCl. Oke, kita coba jawab. Mungkin di sini Ibu buatkan dulu persamaan untuk H+ dari Ha, ya, atau asam lemah itu adalah yang berhubungan dengan Ka, tentu sama dengan akar Ka kali M, ya. Persamaan kita tadi ini untuk asam lemah. Kemudian kita cari H+ dari HCl. Ini untuk asam kuat, ya. Itu valensi asam atau jumlah H+ dikali dengan molaritasnya. Ini untuk asam kuat. Oke,
Kemudian kita lanjutkan, karena di sini ada bunyinya pH-nya sama, ya. Artinya konsentrasi H+ yang Ha tentu sama dengan konsentrasi H+ dari Cl. Karena pH dihubungkan dengan H+. Kita masukkan persamaan. Yang H+ dari Ha tentu akar Ka kali M. Dan di sebelah sini adalah A kali M. Oke, kita coba masukkan angkanya saja. Oke, akar Ka kali M, M dari Ha itu adalah 0,1 molar. Ya. Kemudian pada HCl A-nya atau jumlah H+-nya itu 1, ya. Molaritasnya adalah 0,001 atau 10⁻³ molar. Oke. Kemudian lanjut ke sebelah sini. Kalau kita mau menghilangkan akar, maka ruas sebelah kiri kita hilangkan akar, ruas kanannya harus kita pangkatkan. Oke, kita coba hilangkan akarnya. Ka kali 0,1, ya, sama dengan tentu 10⁻³ dipangkatkan atau kuadrat. Maka kita peroleh Ka sama dengan 10⁻⁻⁶, karena 10⁻⁻³ dikuadratkan akan kita peroleh 10⁻⁻⁶ dibagi dengan 0,1 atau 10⁻⁻�1. Oke, sehingga kita akan peroleh Ka dari Ha-nya itu adalah 1 kali 10⁻⁵.